Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to NFTV di acara Xcast edisi Ramadan. Jadi, perkenalkan nama aku Haira. Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol seru sama salah satu ustadz hebat nih. Langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum Ustadz Ismo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Khaira. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana nih rasanya duduk di sini podcast paling keren nih Tat nih di NF nih. Wah, pastinya berdebar-debar ya. Yang deg-degan banget nih Tat nih. Iya. Gimana? Ada apa nih? Mau ngobrol tentang apa nih? Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru Tat tentang Lailatul Qadar. Nah, tapi hari ini Lailatul Qadarnya bakal dikemas lebih seru lagi. Jadi kita bakal kemas Lailatul Qadarnya dengan sains. Nah, BTW Tat, Ustadz itu saya dengar-dengar Ustadz itu guru fisika ya Tat ya? Katanya begitu. Baru ngajar baru sekitar 20 tahun ya. Oh, siap. Gimana? Nah, oh ya Tat, sebelumnya saya ada pertanyaan nih Tat nih. Malam Lailatul Qadar itu sebenarnya apa sih Tat? Apa sih yang bikin dia tuh jadi istimewa banget gitu Tat? Ya. Jadi dalam penjelasan di Al-Quran, di surat Al-Qadar dijelaskan bahwa dia adalah malam di mana diturunkannya Quran, malam di mana munculnya banyak keberkahan yang ada, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Gitu. Jadi ini itu malam yang sangat spesial yang Allah berikan pada kita, keberkahannya gitu, insyaallah. Banget ya 1000 bulan ya Tat? Ya. Kayak 83 tahun ya Tat ya? Iya. Jadi, kurang lebih. Jadi kayak seolah malam yang sangat surprise yang di situ memberikan makna ketika kita beribadah tuh seolah kita beribadah tuh dalam konteks seumur hidup kita ya, 83 tahun itu. Gimana? Oke. Nah, kira-kira Tat ciri-ciri yang kelihatan gitu sama kita pas Lailatul Qadar itu apa sih Tat? Kayak bukti fisiknya kan biasanya kita ini tuh mau tahu sesuatu tuh perlu yang nyatanya gitu Tat. Nah, kira-kira apa tuh Tat? Kalau untuk ciri-ciri misalkan kapan dia datang dan segala macam itu dipastikan bahwa kemuliaan Al-Qadar itu jelas hanya hadir pada bulan Ramadan, pasti itu. Jadi itu dipastikan pada bulan Ramadan. Kemudian juga Rasulullah menyampaikan bahwa malam-malam Al-Qadar itu terutama ya, akan muncul pada 10 hari terakhir, terutama, tapi bisa jadi enggak ya. Tapi kalau Rasulullah mengatakan bahwa pada 10 hari yang terakhir di malam-malam ganjil, misalkan malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Tapi namanya juga kebaikan dan keberkahan, Rasulullah pun juga tadi ya masa meminta kita untuk memaksimalkan Ramadan. Namanya juga malam bonus ya, malam yang makanya gitu, diharapkan tadi kita mengejarnya dari mulai hari pertama Ramadan sampai dengan hari terakhir di bulan Ramadan itu. Nah, dari ciri-ciri tersebut kira-kira apa sih Tat menurut Ustadz nih yang bisa kita kaitin sama ilmu-ilmu sains gitu Tat? Oh iya. Kalau dari penjabaran para ulama dan juga dari hadis-hadis itu disebutkan bahwa jadi kita baru ngerti banget pas gitu ya, kapan itu malam Al-Qadar tuh setelah lewat malamnya. Jadi setelah malam. Jadi ketika di situ disebutkan bahwa pada malam hari itu, tapi memang pada malam hari itu ada tanda-tandanya nih. Malam itu suasananya tenang. Hawa juga nggak gitu panas. Kemudian juga ketika pagi harinya matahari bersinar dengan cerah, tapi nggak panas. Artinya sejak malam, pagi hari, seharian itu dia nggak mendung, tapi juga nggak terik gitu ya. Juga suasana kondisi alam juga tenang, syahdu gitu ya. Mungkin kalau di NF gitu pada malam itu nggak kedengeran suara jangkrik mungkin ya. mungkin. Tapi kalau di kota ya kan nggak ada jangkrik, jadi susah ya. Bener juga Tat, bener juga. Gitu ya. Jadi ya itu paling nggak itu ciri-ciri gitu. Jadi itu ciri-ciri fisiknya emang dua, yaitu tentang kondisi suasana atmosfer yang nyaman, kemudian juga matahari bersinar dengan lembut ya, itu insyaallah. Seperti itu. Nah, Ustadz, saya kemarin tuh sempat baca-baca kan Tat, di artikel-artikel katanya pada satu malam ada biasanya itu 10.000 bintang sampai 20.000 meteorit itu tuh saling bertabrakan Tat dalam malam itu. Tapi ada satu malam di bulan Ramadan tuh nggak tabrakan. Nah, kira-kira menurut Ustadz itu gimana Tat? Pendapat Ustadz gitu. Bener nggak sih Tat itu tuh? Ya mungkin memang
pernah ada pernyataan atau data yang seperti itu. Menurut saya mungkin diperbaiki ya. Artinya bintang bertabrakan mungkin nggak juga bertabrakan ya. Artinya pada malam itu yang terkait dengan kondisi di bumi gitu. Di bumi itu. Jadi kan namanya juga bumi itu ada di angkasa luar, di mana di situ ada banyak benda-benda angkasa yang di sekitar kita ya. Ada meteor ya, yang kemudian ya bisa menabrak bumi sampai beberapa puluh ribu kali setiap harinya itu ya. Nah pada malam itu memang kadang-kadang pada suatu malam misalnya gitu ya, ada kondisi di mana pada suatu malam itu memang tidak ada meteor yang menabrak di bumi gitu. Satu itu. Yang kemudian ya dari kondisi itu bisa jadi kan karena tidak ada meteor yang menabrak di bumi, maka kondisi atmosfer jadi nggak panas kan. Ya. Kenapa ya atmosfer panas ya? Kira-kira kayaknya ada tuh. gara-gara itu nggak sih Tat, meteor yang apa ya, yang nabrak bumi ya. Terus jadi panas gitu tuh buminya, Iya, gara-gara dia ngelindungin buminya gitu Tat. Iya, Bener kan, gak tuh Tat? Iya kan karena ketika meteor masuk ke bumi kan dia ngelewatin atmosfer, mereka terbakar di atmosfer. Mungkin itu jadi akibatnya dikatakan bahwa dalam penelitian itu suhu udara itu tidak panas kan di situ. Ya. Dan juga memang disebutkan dalam kabar data tersebut adalah pada salah satu malam itu kondisi bahasanya apa? Pancaran radiasi matahari itu memang pada kondisi yang smooth. Artinya smooth kan matahari itu kan dia melakukan reaksi nuklir ya, reaksi nuklir, mengeluarkan energi gelombang elektromagnetik dari mulai gelombang pendek, gelombang panjang, gelombang pendek sampai dengan sinar gamma. Itu mungkin ya pada saat itu ibaratnya matahari memancarkan pada gelombang-gelombang yang itu memang bahasanya ramah dengan bumi. Misalkan dia tidak mau pada saat itu terjadi kondisi fluktuatif di mana mungkin produksi sinar X dan juga gamanya itu minimalis gitu ya, berkurang. Gitu. Hanya memang itu sebuah penelitian ya, dan itu untuk aktualisasinya tentunya butuh lebih lanjut lagi itu, lebih lanjut lagi untuk diteliti. Yang mudah-mudahan sih kalian ya para tolibah ini siap tuh ya. Amin. Itu jadi ini kan itu jurusannya kan jurusan astrofisika tuh. Iya benar. Wah Ustadz banget nih Tat. Nah itu dia tuh ya. Nah buat pemirsa NFTV nih yang tertarik banget sama astronomi nih, bisa nih langsung aja nih diteliti Lailatul Qadar itu kayak apa dalam segi sainsnya ya. Iya. Jadi itu gambarnya memang demikian, walaupun wallahu alam, Allah yang Maha mengetahui segala kekuasaannya dan juga alam semesta ini. Kita bersandar pada nas-nas yang sahih ya, yang jelas itu, insya Allah sih itu. Jadi kalau dilihat memang paling utama itu bahwa ibroh dari Al-Qadar itu tadi bahwa di malam itu Allah berikan sebuah bonus, sebuah kesempatan manusia, sebuah keberkahan di mana kita beribadah yang nilainya sama, bukan seolah-olah ya, karena sama tuh ya, seperti 1000 bulan. Itu udah pasti tuh, fix, karena Quran itu kan kalamullah ya, fix itu. Jadi beribadah semalam itu seolah beribadah selama 1000 bulan, pahalanya begitu. Oke. Nah, Tat, kalau dari sisi sainsnya nih Tat, kan tadi dijabarin nih sama Ustadz nih. Kira-kira kalau dari Qurannya Tat, itu gimana Tat? Maksudnya tuh kayak kan sains nih Tat nih, sainsnya itu di dalam Qurannya nggak sih Tat? Oh iya, jadi Al-Quran itu bukan kitab sains, jelas dia kalamullah yang dia menjabarkan semuanya. Tapi bahwa yang pasti bahwa semua kondisi-kondisi kauniyah itu tergambarkan dalam Quran juga. Disebutkan bahwa ada kan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab itu. Jadi disebut bahwa dalam penciptaan langit dan bumi itu ada ya tanda kebesaran Allah ya. Dan kita memang diminta untuk bisa kalau bahasanya adalah mentadaburinya. Kan tugas manusia kan sebagai apa tuh? Mengelola alam, mengoptimalkan alam ya. Jadi artinya ya nggak bisa dong kita mengoptimalkan alam kalau kita nggak mau belajar ya, mempelajari alam itu. Contohnya nih, ya, kalau misalkan kita terjun ke laut, tenggelam nggak? Tenggelam.
kenapa kapal tanker yang gede-gede banget gitu nggak tenggelam gitu kan? Karena dari berat daripada kita. Juga ya, Tat? Gitu kan. Terus juga kalau kita lompat dari gunung jatuh nggak? Jatuh lah pasti. Terus kenapa itu kapal terbang kok yang jelas lebih berat daripada kita kok bisa melayang di udara ya? Kenapa bisa ngambang ya? Nah itu dia. Gitu-gitu kan diskusinya kan di pengetahuan. Makanya amazing dengan kita banyak belajar di Luas alam, banget berarti, maka kita bisa mengeksplorasi dan mengoptimalkan alam semesta ini, insya Allah gitu. Gimana? Terakhir nih Tat, hikmah apa yang bisa kita ambil nih Tat dari Lailatul Qadar ini Tat? Ya, jelas hikmah yang paling utama adalah bahwa Allah senantiasa memberikan kesempatan pada kita yang sangat luas keberkahan. Jadi disebutkan bahwa sebenarnya itu rahmat Allah itu mendahului dari kemurkaan Allah. Makanya kita harus tadi yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya keberkahan tadi. Bahkan jadi jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah ya. Bahkan tadi berulang kali Allah sampaikan bahwa ini ada al-qadar. Kalau kalian misalkan ada lagi kejadian misalkan kalau ada dosa segera bertobat, diampuni. Selama nyawa masih ada di kandungan, maka kesempatan bertobat itu adalah selalu terbuka. Dan tadi bahwa dalam Al-Qadar juga satu juga berikutnya adalah hendaknya kita memiliki motivasi yang kuat, positif. Kalau 1 hari sama dengan 1000 bulan, artinya kan itu sebuah peningkatan yang besar. Bener. Artinya tadi harus yakin dan harus siap untuk terus berjuang, melompat. Terkadang langkah-langkah kecil itu memberikan efek langkah yang besar. Oh bener gitu banget, kan? bener banget. Coba deh, dengan modal belajar fisika. Ya. Ini iklannya fisika ya. Iklan. Dengan belajar fisika, lulus UTBK, masuk PTN, banyak barokahnya. Iya, kan itu. Jadi dengan 1 malam kita punya efek yang berlipat-lipat ganda. Jadi prinsipnya terus berpositif thinking dan yakin namanya keberkahan itu pasti akan menyertai kita. Asal kita positif thinking aja, yakin itu insyaallah. Gimana? Siap. Nah, keren banget tuh guys. Tadi katanya langkah-langkah kecil itu bisa mempengaruhi masa depan kita tuh guys. Bisa jangka lama gitu. Oh, Ustaz, aku punya pertanyaan nih, Tat. Kalau misalnya kita tidur nih, Tat, pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu kira-kira kita bakal dapat gak sih, Tat? Sama dengan keutamaan 1000 bulannya itu, Tat. Kan banyak banget, Tat. Masa gak dapet, Tat? Masya Allah. Ya, Allah Maha memberi rahmat ya, tentu saja. Yang diinginkan adalah dipastikan ya, bahwa ketika kita pada setiap malam, atau bukan tepatnya pada saat bulan Ramadan, itu kan ini kan bulan khusus ya, bulan di mana di situ banyak kebaikan yang Allah bukakan. Artinya kita fokus pada ikhtiar niatan kita untuk ibadah. Jadi sejak kita buka puasa, kemudian kita melakukan ibadah sholat maghrib, sholat isya, taraweh, kemudian tadarus dan segala macamnya itu. Ya ketika kita niatkan dengan niat yang kuat dan ikhlas itu ya, kemudian kita tertidur, tadi ya, jika kita tertidur dengan mengucapkan doa, maka kan dianggap tidur itu sebagai bagian dari proses itu. Dan mudah-mudahan jadi pada intinya adalah kita harus senantiasa memastikan keadaan itu. Dan malam Lailatul Qadar itu kan berlaku sampai dengan terbitnya fajar, artinya sampai dengan subuh. Masa nggak sahur sih? Kan benar. Pasti kan ketika sahur kita bisa qiyamul lail dulu 2 rakaat, kemudian juga bisa tilawah, makan sahur, kemudian juga kita sholat fajar dan juga sholat subuh ya. Nah, itu di situ keberkahan itu tentu saja Allah limpahkan. Dan sebagaimana juga, tapi tentu saja ketika kita mengoptimalkan, menghidupkan 10 malam yang terakhir, meminimalisir bahasa kita tidur kita itu keberkahannya jelas utama di situ ya. Jadi bukan berarti kemudian tapi kalau memang niatnya tidur terus ya nggak bisa ya gitu. Tidur sih nggak bisa gitu juga. Ketiduran kan ceritanya. Nah ya makanya yang penting niatnya itu harus kuat. Ketiduran ketika kita lagi tilawah Quran nih, pada sholat taraweh, tilawah Quran, kemudian kita tiba-tiba tertidur, masya Allah, barakallah.
Ya, terbangun lagi ketika masuk jam 3 pagi, itu pun juga bagian. Tapi kalau kita ketiduran di depan gadget gitu ya, lagi buka Instagram, ya gimana? Beda lah kondisinya seperti itu. Makanya, jadi yang di salah satu ibrohnya adalah memaksimalkan itu ya setiap hari itu sama Ramadan dengan apa dengan ibadah-ibadah, utamanya Quran ya, Quran itu insya Allah gitu. Oke. Nah, Tat, kan tadi kita habis ngebahas nih, Tat, tentang ketiduran nih, Tat. Nah, sekarang balik nih, Tat. Kalau malam-malamnya kita udah jor-joran, udah udah semangat banget untuk ibadah, terus bisa nggak sih, Tat, kita kelihatan gitu bukti fisiknya kayak ciri-cirinya pas pagi atau siang harinya gitu, Tat? Ya, kalau bukti fisik di alam kan tadi ya, yang tadi, kalau para ulama memang menyampaikan dari hadis itu bahwa beberapa kisah-kisah beberapa syarah itu bahwa ketika malam Lailatul Qadar maka pagi hari itu yang pasti dia tidak mendung, nggak mendung, dia cerah ya, tapi tidak panas juga. Kemudian juga kondisinya tenang ya gitu ya. Itu ini salah satu bukti fisik dari malam Lailatul Qadar. Walaupun memang kalau bahasa kita bisa jadi hari-hari yang lain pun juga akan seperti itu, gitu, seperti itu. Tapi tadi bahwa ketika itu terjadi pada 10 hari yang terakhir, pada hari-hari yang ganjil, itu insya Allah kita mendapatkan keberkahan Al-Qadar tadi. Dan tadi bahwa utamanya adalah Al-Qadar sebagai sebuah malam khusus ya, malam yang khusus itu memberikan kita sebuah semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Nah, Tat, aku ada pertanyaan lagi nih, Tat. Kalau misalnya suhu pada hari itu tuh kira-kira berapa sih, Tat, yang range yang enak gitu, yang suhunya gak dingin, gak panas. Terus tuh kira-kira awannya tuh gimana sih, Tat? Kenapa bisa-bisanya gak ada gitu? Katanya tuh gak ada kan, Tat, aku denger-denger gitu. Terus maksudnya gak berawan gitu, Tat. Langitnya cerah gitu. Terus ya itu gimana sih, Tat? Ya, kalau bicara masalah intinya kan suasana yang ada pada hari itu suasananya tenang, kemudian sejuk, dan kemudian juga pada kondisi yang tidak gerah juga tidak dingin gitu ya. Tentu saja kita lihat pada posisinya kan, ketika dia musim panas ya mungkin juga kondisinya panas, tapi tapi suasana psikis, suasana psikologisnya itu memberikan suasana yang tenang, yang sejuk tadi. Bisa jadi mungkin suhunya panas misalkan kayak di daerah-daerah gurun ya 30 derajatan. Tapi pada saat itu mungkin berhembus angin yang sejuk sehingga bisa akhirnya jadi lebih turun suasana kan kalau misalkan kabarnya kan kalau misalkan kita di daerah Afrika ya Sudan itu kan panas tuh. Jadi mungkin pada hari itu khusus suasana sejuk. Kenapa? Angin berhembus dengan baik, juga kelembaban udaranya juga cukup sehingga akhirnya menyebabkan kita tidak merasa gerah gitu ya. Itu sebagai contohnya gitu. Kalau untuk kondisi awan, Ustadz sepertinya kalau untuk yang fix, kalau Al-Qadar nggak ada awan itu juga saya pikir juga tidak begitu. Tapi pada kondisi bahwa pada saat itu mataharinya terasa oleh tubuh kita tidak panas, tidak menyengat, itu misalkan itu, seperti itu. Ini disebutkan secara eksplisit. Tapi tentang bagaimana secara detailnya, ya itu penelitian lebih detailnya kita juga belum sampai ke sana. Jadi bahwa matahari itu memancarkan energi tadi kan, energi yang panas dan semacam itu. Nah, pada waktu itu ya tadi kondisinya bisa jadi pada saat itu intensitas reaksi fusi matahari lagi kondisinya lagi kondisi relaksasi gitu ya, sehingga akibatnya energi sinar panasnya itu ya, bukan sinar panas ya, sebetulnya intensitas panasnya itu berkurang seperti itu. Jadi sampai ke buminya itu lebih tenang, lebih tidak gerah. Jadi mataharinya tuh nggak nyerang gitu loh, Tat. Iya, nggak mentorong banget ya. Itu, tapi untuk detailnya karena Ustadz orang fisika emang itu harus diteliti dengan penelitian khusus ya. Kapan-kapannya itu. Ya ini ya kabar yang tadi itu yang disebutkan bahwa ada pada saat itu tidak ada meteor yang menabrak bumi, kemudian juga matahari memancarkan radiasi yang sejuk itu semuanya kan hasil penelitian yang kalau Ustadz katakan itu canggih. Kenapa canggih? Karena hal itu sepertinya hanya bisa diamati jika kita pengamatnya itu ada di ruang angkasa
harus pakai satelit itu, ya, lihat dari satelit. Kalau dari dalam buminya kan nggak kelihatan. Di buminya kan kita nggak tahu bagaimana kondisinya itu. Tapi kalau dari luar bumi mungkin kelihatan bagaimana kondisi mataharinya. Terus ketika ada satelitnya dia juga kelihatan itu pada hari itu, pada 24 jam itu, misalkan tidak ada meteor, batu-batu angkasa luar yang nabrak masuk ke atmosfer bumi gitu kan. Jadi itu kan harus diamati juga dari versi itu. Oke, gitu. Datanya kabarnya sih dari NASA, tapi itu nanti kita lihat lagi data itu ya. Kita lihat lagi di jurnal-jurnal yang sahih ya. Kalau kata kita jurnal-jurnal yang terakreditasi itu insyaallah gitu. Jadi gitu. Jadi untuk Al-Qadar memang dalam konteks fisikanya itu, misalkan ya kalau di kondisi alamnya, ya kita pada kondisi alam yang nyaman dengan tubuh kita, jadi nggak panas tapi juga nggak dingin, ada angin tapi juga bukan angin yang besar, kemudian juga mendung, nggak mendung karena memang disebutkan bahwa sejak dari mulai terbenamnya matahari hingga nanti terbenamnya lagi itu kondisinya memang kondisi yang kalau bahasa kita kondisi kondusif pastilah. Jadi kondisi yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kemuliaan Al-Qadar. Malam di mana turunnya Al-Qur'an kan gitu. Makanya ya pasti ya kalau kita aja mau ada agenda ada kegiatan khusus ya. Kan kita siapin segala macam biar rapi gitu kan. Nah, apalagi ini Allah akan menurunkan Al-Qur'an, kalamullah, kalimat-kalimat Allah yang benar. Makanya pastilah semua kondisinya jelas lebih diutamakan itu insyaallah gitu ya. Menarik banget nih guys, abis ini aku yakin nih pasti bakal banyak banget penelitian-penelitian dari segi-segi lain nih, dari geografinya, dari dari BMKG mungkin bakal ngeluarin sesuatu gitu tentang Lailatul Qadar gitu kan. Iya. Ya paling dari generasi kalian nih kan para pemudi dan thalibah itu yang nanti mudah-mudahan nanti pasca ini jadi peneliti-peneliti yang kemudian bisa semakin membuat kebenaran Al-Qur'an itu secara kauni itu nampak. Artinya Al-Qur'an itu kalamullah, dia pasti benar. Hanya kemudian kan kita sebagai manusia membutuhkan bukti-bukti yang konkret itu ya. Oh ya benar, masya Allah gitu. Yang akhirnya tadi dengan munculnya para scientific muslim itu, saintis muslim itu nanti akan memberikan dakwah buat masyarakat secara umum gitu loh. Makanya ini harus semangat belajar nih, utamanya fisika ya. promosi fisika guys. Oke. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi seru banget nih, kita udah ngobrol-ngobrol panjang, ngobrol-ngobrol seru sama Ustadz Wismo. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Oh ya guys, jangan lupa untuk like, comment, sama subscribe. Dan jangan lupa juga untuk terus ikutin konten NFTV, karena setelah ini bakal banyak lagi konten-konten yang gak kalah menarik dari konten hari ini. Saya Haira dan Ustadz Wismo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.